Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan cara menggunakan alat peraga bangun ruas prisma segi 5, 5 segi 3, dan 5 segi 4. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Matius Stefanus Jarosari. Saya Rimanjir Tanyata. Matematika seringkali dianggap sebagai materi yang abstrak. Oleh karena itu, kita menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan atau konsep agar lebih konkret, menarik, dan mudah dipahami. Hari ini kita akan langsung mempraktikkan cara menggunakan alat peraga ini untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur bangun ruang. Sebelum mengenal alat peraga, kita harus mengetahui dulu apa itu bangun ruang. Bangun ruang adalah bangunan geometri yang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, sehingga mempunyai volume atau isi dan luas permukaan. Nah, dengan secara sederhana, bangun ruang itu adalah bentuk yang bisa ditempati ruang atau tidak datar seperti bangun datar. Setelah kita mengetahui pengertian dari bangun ruang, kita akan mengetahui unsur-unsur bangun ruang. Yang pertama, sisi. Sisi adalah bidang datar yang membatasi wilayah luar dan dalam dari bangun ruang. Yang kedua, rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan antara dua bidang. Yang ketiga, titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan atau titik temu dari beberapa rusuk pada bangun ruang. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur apa saja yang membentuk prisma segi 5. Pada prisma segi 5, di sini terdapat 7 sisi, dua sisi segi 5 sebagai alas dan tutup, serta 5 sisi tegak sebagai berbentuk persegi panjang. Nah, yang kedua ada rusuk. Rusuk adalah pertemuan ruas garis pertemuan dua bidang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk sisi tegak dan 1, 2, 3, 4, 5 sebagai alas dan 1, 2, 3, 4, 5 sebagai tutup. Nah, unsur yang terakhir yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik temu dari dua titik. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 pada tutup, 1, 2, 3, 4, 5 pada alas. Dan jadi di sini pada prisma segi 5 terdapat 10 titik sudut. Setelah kita mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada prisma segi 5, kita akan menentukan cara mencari luas permukaan. Di sini cara mencari luas permukaan yaitu 2 kali alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Sedangkan cara mencari volume adalah luas alas dikali dengan prisma. Sekarang saya akan menjelaskan unsur-unsur dari 5 segi 3. Secara umum, 5 segi 3 memiliki unsur-unsur utama seperti titik puncak, rusuk, sisi tegak, dan alasnya. 5 ini memiliki alas berbentuk segitiga, bisa segitiga sama sisi, sama kaki, atau sembarang. Nah, mulai dari sisi, 5 segitiga memiliki 4 sisi, yaitu 1 sisi alas dan 3 sisi tegaknya. Kemudian rusuk, 5 segitiga memiliki 6 rusuk, yaitu 3 rusuk alas dan 3 rusuk tegak. Dan memiliki 4 titik sudut, yaitu 3 titik sudut pada alas dan 1 titik puncak. Nah, untuk menentukan luas permukaan limas adalah total dari luas alas ditambah dengan seluruh luas sisi tegaknya. Karena sisi tegak limas selalu berbentuk segitiga, kita perlu menghitung luas segitiga tersebut. Atau secara matematis, luas permukaan limas segitiga adalah luas alas ditambah sigma dari sisi tegaknya. Baik, alat peraga yang berikutnya yaitu 5 segi 4. Sama seperti 5 segitiga, tapi bedanya pada alasnya. Kalau 5 segitiga berbentuk segitiga, kalau 5 segi 4 yaitu berbentuk segi 4. Nah, untuk sisinya, 5 segi 4 memiliki 5 sisi, yaitu 1 sisi alas dan 4 sisi tegaknya. Untuk rusuknya yaitu ada 8, yaitu 4 rusuk pada alas dan 4 pada rusuk sisi tegaknya. Kemudian untuk titik sudut, memiliki 5 titik sudut, yaitu 4 pada sisi alas dan 1 pada titik puncak. Nah, untuk mencari luas permukaan dari bangun ruang 5 segi 4, sama seperti 5 segi 3 tadi, yaitu dengan
menjumlahkan luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Karena luas alas dari 5 segi 4 ini berbentuk persegi, maka kita harus mencari luas persegi ditambah dengan luas sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Terus secara matematis ditulis luas alas ditambah sigma dari luas sisi tegaknya. Demikianlah cara penggunaan media alat peraga untuk membantu kita mengenal struktur bangun ruang secara lebih mendalam. Dengan bantuan media ini, setiap detail dari sisi, rusuk hingga titik sudut dapat kita identifikasi secara nyata dan menyeluruh. Secara keseluruhan, meskipun prisma segi 5, 5 segi 3, dan 5 segi 4 sama-sama dibentuk oleh unsur titik sudut, rusuk, serta bidang sisi, ketiganya memiliki struktur fisik yang sangat berbeda. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada bagian bidang-bidang tersebut. Dua prisma memiliki dua bidang identik yang saling berhadapan sebagai alas dan tutup. Sedangkan kelompok limas hanya memiliki satu bidang yang mengerucut menuju satu titik puncak. Dengan membedakan karakteristik unik dari masing-masing bangun ini, melalui media alat peraga, kita dapat lebih mudah memahami perbedaan struktur geometri secara nyata dan menyeluruh dibandingkan hanya melalui konsep abstrak.